Indonesia, Salum Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Ya. Dan walaupun di luar sana ada banyak orang berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia adalah utusan, dia adalah manusia yang sama seperti kita, tapi kita tidak dapat melakukan mukjizat, kita tidak bisa naik ke surga. Jadi sangat banyak perbedaan kita dengan Yesus itu. Karena dia apa? Dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Dan kemanusiaan dia yang mati untuk menyelamatkan kita, menebus kita, dan turun ke dalam dunia orang mati untuk mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Jadi saya mau katakan kepada kita, percaya engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus sudah berkata juga bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya, akan saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap. Jadi terima Yesus dan kita akan menerima hidup yang kekal. Selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami dapat menjaga janji sehingga kami dapat menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca dalam Yosua 24 ayat 21 dengan 23. Ini bagian terakhir ya, yang bagian pasal ini. Saya akan baca. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kami saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Haleluya. Jadi tema kita adalah menjaga janji menuai hidup, ya. Menjaga janji menuai hidup. Hidup yang diberkati, hidup yang ditolong, hidup yang dilindungi, hidup yang menerima segala kebaikan Tuhan dan macam-macam. Jadi kita perlu menjaga janji menuai hidup, karena Tuhan juga akan menjaga janjinya kepada manusia dan dia akan menepati segala janji yang sudah diucapkannya, termasuk kedatangan dia kali kedua. Walaupun kita tidak perlu kapan dia mau datang, terserah sama dia. Tetapi yang kita perlu persiapkan adalah hidup kita, atau sampai akhir hayat kita, atau sampai saya mau katakan menghembuskan napas terpisahnya roh kita dengan tubuh kita ini, ya, kita tetap setia menjaga janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, dari pembacaan itu kita bisa menarik kesimpulan, ya, apa janji yang mereka ucapkan, yang harus mereka jaga. Yang pertama, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Wow. Ini kan ada kadangkala beribadah kepada Tuhan, beribadah juga kepada yang lain. Beribadah juga kepada dukun-dukun, beribadah juga kepada setan-setan. Ya, kita sebagai orang percaya, mari kita menjaga janji kita sebagaimana orang Israel, karena kita orang yang percaya kepada Allah yang sama. Ya, Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, jadi hanya kepada Tuhan saja, ya, kami beribadah. Jadi maksudnya orang Israel. Jadi mereka menjaga janji itu. Sepanjang walaupun kita lihat perjanjian mereka, ketika mereka melanggar, nanti Anda bisa baca bagaimana, ya, kadangkala mulut saya ini mengatakan Yosua, tapi yang keluar Musa.
Musa kadang-kadang keluar Yosua gitu ya. Tapi ini Yosua, maksud saya Yosua ya. Nah, jadi ketika Yosua masih selama dia hidup di muka bumi ini, orang Israel itu betul-betul menjaga. Dan Allah pun menggenapi janjinya karena mereka menjaga janjinya. Karena tema kita adalah menjaga janji, menuai hidup. Mereka diberkati, usaha sawah mereka, ladang mereka, perkebunan mereka, anggur mereka, apa saja diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika mereka lalai, mereka harus dilatih itu. Ya. Masa Otniel itu berapa tahun masa Otniel ya. Itu saya ingat Otniel itu masa 8 tahun, 40 tahun baru aman. Begitulah terus di masa Ehud itu 18 tahun mereka dijajah. Hampir Ehud walaupun panjang 80 tahun mereka mendapatkan keamanan dan lain sebagainya. Bisa dibaca di masa Deborah 20 tahun mereka dijajah, 40 tahun mereka mendapat keamanan dan seterusnya dan seterusnya. Yang mau saya katakan di sini adalah ketika Anda menjaga janji Anda akan memperoleh hidup. Tetapi ketika Anda tidak menjaga janji Anda, ya seperti orang Israel ini juga. Yang kedua, kata firman Allah, memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jadi hanya Tuhan tempat kita beribadah. Memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tuhan Allah Israel itu. Dan yang ketiga, memilih mencondongkan hati kepada Tuhan. Jadi tidak ada lagi kecondongan kita ke orang Israel kepada Allah-Allah asing di negeri itu pada waktu itu. Allah orang Amori, Allah orang Amon, Allah orang Moab, Aserah, Baal dan lain sebagainya tidak lagi mereka sembah. Tetapi mereka menyembah kepada, mencondongkan hati hanya kepada Allah Israel itu. Allah yang telah memilih nenek moyangnya, yaitu si Abraham. Abraham kita tahu memang jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya. Yang saya mau katakan, yang menentukan langkah kita bukanlah langkah awal, tapi langkah akhir. Tetapi alangkah baiknya kalau langkah awal kita baik dan kita berharap langkah awalnya, akhirnya kita baik. Tapi kalau terpaksa, ya, janganlah kita langkah awalnya baik, tapi langkah akhirnya buruk. Seperti Salom. Tapi kalaupun langkah awal kita buruk, seperti Saulus menjadi Paulus, sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi yang mau saya katakan adalah akhirnya itu harus menentukan hidup kita. Kita mencondongkan hati kita terus kepada Tuhan atau tidak. Salomo tidak mencondongkan hati karena dia lebih mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa istri. Bayangkan 1000 700 istri, 300 gundi. Nggak pusing dia itu. Aduh, kalau saya melihat membayangkan seperti itu, kok ada yang manusia seperti ini gitu. Tapi itu supaya menjadi catatan sejarah. Ya, bahwa ada manusia unik seperti itu, seperti Salomo. Dan yang terakhir dikatakan, jadi yang terakhir adalah memilih, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi tidak mengabaikan firman Allah. Kalau dikatakan mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dilakukan, dipraktekkan. This has been my practice.
Inilah yang telah aku praktekkan. I will obey your law. Aku akan taat hukum-hukummu. You are my portion, O Lord. Engkaulah adalah bagianku Tuhan. I have promised to obey your word. Wow. Jadi taat terhadap firman Allah. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart to your law. Aku telah menyesuaikan dengan hukum-hukum, dengan firman. Itu sesuatu yang sangat harus kita lakukan dalam hidup ini. Di tengah-tengah keadaan zaman ini, kadangkala saya melihat orang bisa berjam-jam itu main HP, pasang Facebook, balas sana, balas sini. Ya kadang-kala begitu manusia membaca berita lebih banyak, tapi baca firman Allah yang memberikan keteguhan iman, kemantapan iman, kedamaian, menghapuskan keraguan, kebimbangan tidak dilakukan. Tapi koran dari halaman awal sampai akhir itu habis dibaca. Untuk sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya, diisi terus dengan berita-berita negatif, diisi terus dengan berita-berita perang, diisi terus dengan berita-berita pencurian dan perampokan, membuat hatinya nggak aman. Bukan berarti kita tidak ingin mengetahui situasi kondisi, ya cukup sajalah iten apa itu inap iten. cukup makan aja lah. Tapi firman Allah itu harus menjadi bagian kita. Kemarin malam saya berdoa semalam-malaman. Ya artinya sebenarnya kan ini pagi. Jadi itu saya berdoa semalam-malam memperkatakan firman Allah. Yang saya masih ingat itu ya, kira-kira saya bisa perkatakan firman Allah itu. Dalam Yesaya 59 ayat yang ke-21 di sana dikatakan. Dan ini sangat saya minta kepada Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Rohku akan menghinggapi engkau. Wow. Roh Tuhan akan menghinggapi engkau. Dan firmanku akan kutaruh di dalam mulutmu, dan dia tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut generasimu atau keturunanmu, mulut keturunan mereka sampai selama-lamanya. Demikian firman Allah. Wah Tuhan, saya bilang, wah berilah itu Tuhan, taruhlah firman-Mu dalam mulutku, supaya firman-Mu itu bisa menggugah mereka, kami semua bisa hidup sama-sama dalam perjanjian Tuhan, sama-sama dalam takut akan Tuhan, sama-sama dalam ketaatan kepada Tuhan. Mungkin kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, langsung ingatkan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Itu sepanjang malam saya bicara apa, itu sampai pagi saya ngomong aja di situ sambil berdoa, baca lagi, berdoa, baca lagi. Ayat 11-nya dikatakan begini, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan sebagaimana yang kuperintahkan, sebagaimana yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow. Ya,
Itu firman membuat kita menjadi kuat, menjadi teguh dalam kehidupan kita. Tapi kalau terus saya memperkatakan, karena ada dalam satu malam itu saya memperkatakan firman sampai beberapa ayat saya tahu. Ya, saya tahu malam itu. Dari mulai jam 12 lewat sampai kepada jam 5. Yang mau saya katakan adalah firman itu menguatkan kita terus-menerus, bukan untuk kita abaikan, tetapi untuk kita dengarkan dan kita lakukan. Dan kalau itu sebuah janji dari Tuhan, misalnya seperti tadi, dia tidak akan meninggalkan mulut kita. Firman ditaruh, dia menghinggapi kita dengan rohnya. Firman ditaruh dalam mulut kita dan itu tidak akan meninggalkan kita. Dan kemudian tidak akan meninggalkan generasi kita atau generasi anak-anak kita. Dan untuk selama-lamanya firman Tuhan. Apakah itu enggak menyenangkan itu? Kita semua orang-orang yang taat pada Tuhan, yang melakukan firman Allah. Wow, mantap. Dan doa dan harapan saya kita dapat melakukan ini dalam hidup kita. Mari, karena ketika kita betul-betul menjaga janji kita menuai hidup yang dari Tuhan. Dan ketika kita menjaga janji kita, Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menjaga janji kami, sehingga kami menerima penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau katakan kepada engkau, Tuhan mampu hadir pada malam ini kepadamu dan menyembuhkan engkau, asal engkau yakin, engkau percaya, dan Tuhan bisa datang kepada menyembuhkan engkau. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Kami berdoa kepada mereka Tuhan Bapa di surga, yang saat ini kami sepakat mereka dalam keadaan sakit apa saja mereka derita malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan datang kepada mereka, menempangkan tangan atas mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu ringan, berat, maupun akut, ataupun menengah, atau super akut, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Dan oleh biluru mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh perkataan-Mu mereka sembuh. Dan Engkau katakan saja kepada mereka sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga, buat pertolongan-Mu kepada mereka, buat kesembuhan pada mereka. Dan kalau engkau mengalami banyak masalah dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dia sudah mengundang, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangannya yang angkat kepadamu, topang mereka, bangunkan iman mereka, sehingga mereka tetap bersandar kepadamu Tuhan. Dan pertolongan-Mu Engkau berikan kepada mereka, kebaikan-Mu Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang melepaskan kami dari segala kesukaran, kesulitan, penderitaan kami. Dalam nama Yesus, dimuliakanlah Engkau oleh karena pertolongan yang Engkau berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas. Oh, bukan beraktivitas, beristirahat maksud saya. Dan jangan lupa baca firman Allah, berdoa sebelum tidur supaya setan-setan gondoruo tidak mengganggu kita. Kita mendapat dipsnya Tuhan. Kalau kita mendapat dipsnya Tuhan, kita akan tetap kuat, sehat, karena anugerah yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.